Yo, selamat malam rekan-rekan ternak. Ini update perkembangan DOD pedaging umur 10 hari. Dan di umur 10 hari ini sudah turun tanah. Dan info juga ini jadi pas umur 10 hari tadi pagi ini diturunkan dari box yang di ujung sana. Terus langsung ke tanah. Untuk tanah ini alasnya dikasih sekam padi, nggak perlu tebal, yang penting dikasih, jadi ini sebagai penghangat lah intinya. Terus info juga untuk pakan. Nah ini rekan-rekan untuk pakan, ini pakan pun juga pakan peralihan. Jadi di video kali ini saya mau memberikan informasi untuk rekan-rekan. Satu, DOD-nya sudah turun di umur 10 hari. Yang kedua soal pakan peralihan. Pakan peralihan kita itu kalau di sini ya, maksudnya ini saya membahas di sini, nggak tahu di tempat rekan-rekan bagaimana. Ini bisa dicontoh atau bisa diabaikan juga. Kalau menurut rekan bagus bisa dicontoh juga, tapi menurut rekan-rekan nggak bagus nggak usah dicontoh. Ini saya hanya sharing saja soal pakan peralihan. Jadi pakan peralihan rekan-rekan, pakan peralihan itu dari fur ke bekatul. Nah untuk proses pakan peralihan dari fur ke bekatul, kita pemberiannya itu biasanya ya 1, 2, 1. Maksudnya 1, 2, 1 gimana? 1 konsentrat. Bukan 1, 2, 1. 1, 3, 1. 1 kg konsentrat, 3 kg bekatul, dan juga 1 kg fur. Jadi itu pakannya takarannya 1, 3, 1. Atau nanti kalau dijumlah jadinya 5 kilo. Dan untuk pakan peralihan ini biasanya ini sekali pemberian pakan ini 5 kilo rekan biasanya ya. Ini tergantung dari DOD-nya juga. Kapasitas 500 ekor ini biasanya 5 kilo itu sudah cukup. Tapi ini juga tergantung DOD-nya. Kalau DOD-nya makannya rakus bisa ditambah. Dan kenapa kok pakan peralihan? Tujuan pakan peralihan itu apa? Kalau menurut saya itu pakan peralihan itu tujuannya agar DOD itu tidak kacok atau tidak kaget. Kemarin ada yang memberi saran di kolom komentar, dipuasakan 12 jam, nggak usah dipakan tapi langsung dikasih bekatul. Itu kalau menurut saya itu salah. Kenapa kok salah? Kalau misal DOD dipuasakan 12 jam, otomatis kan lapar langsung dikasih pakan peralihan bekatul tanpa menggunakan fur, bekatul full. Itu kalau DOD yang lapar terus yang mau makan itu nanti bisa bisa beradaptasi langsung dan bisa hidup. Sedangkan untuk DOD yang tidak bisa beradaptasi langsung 90% saya jamin mati. Karena apa? Dia tidak akan makan pakannya karena pakannya itu masih asing buat dia. Jadi saya berani jamin 90% kalau dipuasakan langsung dikasih bekatul tanpa ada campuran fur, saya yakin pasti yang belum mau makan itu pasti akan mati. Jadi saran saya untuk rekan-rekan yang mau pakan peralihan dari fur ke bekatul, saya sarankan yaitu ini, bekatulnya dikasih fur. Atau juga bisa rekan-rekan pakan peralihannya itu takarannya 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu gimana? 1 kg konsentrat, 3 kg bekatul, dan juga 2 kg fur. Lebih banyak fur lebih bagus. Karena apa? Itu untuk melatih DOD-nya itu notol. Kalau bahasa Jawanya itu notol atau apa ya? Ya pokoknya kayak gini lah. Nih, makan kayak gini. Kalau ada fur, DOD-nya itu kan pasti akan mau makan fur yang ada di bekatul. Sedangkan bekatul yang dinempel di fur itu otomatis ikut kemakan seperti ini. Jadi itu untuk melatih DOD mengenal bekatul. Terus untuk pemberiannya berapa hari? Kalau kita 1-2 hari itu sudah cukup. 1-2 hari itu DOD sudah bisa beradaptasi dengan pakan peralihan. Ya minimal 2 hari lah untuk rekan-rekan semua. Kalau rekan-rekan masih takut untuk DOD yang belum bisa beradaptasi, ya minimal 2 hari. 3 hari, 4 hari malah lebih bagus. Tapi untuk porsi kedepannya, misal 1 hari ini full, 2 hari full, furnya masih full 2 kilo, hari ketiga dikurangi 1 kilo, hari keempat dikurangi lagi, itu juga bagus.
Itu untuk melatih DOD langsung makan ke Bekatul. Jadi seperti itu akan info saya untuk mengenai pakan peralihan. Dan mohon maaf jika penjelasan saya ini belibet dan lain bla 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 bla. Terus untuk rekan-rekan yang menonton video channel Kandang BK Lestari mungkin akan terlihat sangat monoton karena ya update-nya begitu-begitu saja. Ya karena di sini saya tujuannya hanya untuk sharing-sharing saja, membuat video ya untuk satunya untuk dokumentasi, yang kedua memberi informasi untuk rekan-rekan yang masih awam soal ternak bebek. Jadi tidak ada tujuan lain dari awal pembuatan channel ini rekan-rekan. Jadi untuk rekan-rekan yang bosen melihat video saya yang cuma gitu-gitu aja, silahkan cari channel yang lain. Itu juga tidak masalah bagi saya. Karena apa? Tujuan saya ini hanya berbagi informasi, berbagi ilmu yang kita punya, siapa tahu cocok diterapkan di tempat rekan-rekan. Karena apa? Sesuatu yang baik di sini belum tentu akan baik di sana. Misal seperti ini, pakan peralihan. Di sini menurut kita baik, pakan peralihannya dikasih Bekatul, dikasih konsentrat, dikasih for, tapi belum tentu baik juga di tempat rekan-rekan. Mungkin rekan yang lain itu juga punya cara tersendiri untuk pemberian pakan peralihan. Saya juga tidak menyalahkan itu, karena apa ya, baik di sini belum tentu baik di sana kan. Karena ya saya hanya cuma mau sharing-sharing aja, siapa tahu berguna untuk rekan-rekan yang belum tahu. Jadi misal rekan yang misal dari pakan peralihan ke for ke Bekatul langsung dikasih Bekatul kok banyak yang mati. Jadi ini contoh sekecil ini bisa ditiru untuk rekan-rekan semua untuk menghindari kematian dari pakan peralihan for ke Bekatul. Ya oke, sekian dulu rekan video info kali ini. Dan mohon maaf jika video-video saya ini sangat monoton. Sekian dan terima kasih.